Om Swastiastu. Hai, perkenalkan nama saya Nika Devina Paramitastari. Saya dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 23. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu e-learning, fungsinya, manfaat, bahkan kekurangan dari e-learning tersebut. Sebagian dari kalian pasti sudah lumrah mendengar kata e-learning dan bahkan sudah memakai apa itu e-learning, dan mari kita bahas lebih lanjut. E-learning terdiri atas dua kata, yaitu E yang berarti elektronik dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi e-learning dapat disimpulkan artinya yaitu suatu metode pembelajaran yang menggunakan media elektronik seperti handphone, laptop, komputer yang menggunakan jaringan internet. Atau e-learning juga dapat diartikan sebagai suatu teknologi informasi yang digunakan untuk sarana pembelajaran yang dapat diakses di mana saja. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu e-learning. Mari kita bahas fungsi dari e-learning tersebut. Fungsi dari e-learning ada 3, yaitu yang pertama ada fungsi suplemen, kedua ada komplement, ketiga ada substitusi. Fungsi suplemen berarti proses pembelajaran yang ada di kelas atau di sekolah ditambah dengan pembelajaran yang ada di e-learning. Dan pembelajaran ini tidak bersifat memaksa. Siswa dapat bebas memilih untuk belajar menggunakan e-learning ataupun tidak. Namun jika siswa tersebut dapat menggunakan e-learning secara bijak, itu akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ada fungsi komplement atau pelengkap. Berarti e-learning digunakan sebagai pelengkap dalam sarana pembelajaran. Selain pembelajaran di kelas, guru dapat memberikan pembelajaran melalui e-learning dan dapat membantu siswa agar lebih memahami dari materi tersebut. Yang ketiga yaitu ada fungsi substitusi atau pengganti. Artinya, proses pembelajaran akan digantikan secara utuh, secara keseluruhan dalam metode pembelajaran e-learning, seperti kita saat ini yang tidak bisa belajar secara langsung di sekolah, maka digantikan dengan belajar di rumah menggunakan e-learning secara keseluruhan. Nah, kita sudah mengetahui beberapa fungsi dari e-learning tersebut. Mari kita sekarang membahas manfaat dari e-learning. Beberapa manfaat dari e-learning yaitu seperti kita dapat belajar secara fleksibel dan efisien karena e-learning tersebut dapat diakses di mana saja dan kapan saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Kita dapat mengakses di mana saja asalkan dengan menggunakan internet. Kita akan terhubung dengan server yang kita inginkan dengan sangat mudah. Kita dapat dengan mudah mengaksesnya dan kita dapat mempelajari dengan mudah juga. Yang kedua yaitu ramah lingkungan. E-learning dapat dikatakan ramah lingkungan karena kita dapat mengaksesnya di mana saja, terutama kita bisa mengaksesnya di rumah saja. Dibandingkan dengan kita pergi ke sekolah, dengan pergi ke sekolah kita menggunakan kendaraan untuk sampai ke sekolah, maka kendaraan tersebut akan menimbulkan polusi. Maka dari itu, e-learning dikatakan ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu ada alternatif pembelajaran social distancing. E-learning memudahkan kita untuk mengakses pembelajaran karena dengan sangat mudah kita akan terhubung ke server-server yang kita inginkan dengan mengakses e-learning tersebut menggunakan internet. Kita akan terhubung ke seluruh dunia menggunakan e-learning tersebut. Nah, itulah beberapa manfaat dari e-learning. Jadi dari manfaat tersebut pastilah ada kekurangan atau kelemahan dari e-learning.
Mari kita bahas beberapa kekurangan. Kekurangan e-learning yang pertama yaitu kita tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan guru atau sesama siswa karena terpisah oleh jarak. Kita tidak mungkin untuk siswa baru kita tidak mengetahui siapa teman kita hanya mengetahui melalui media sosial dan tidak bertemu secara langsung. Jadi kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua yaitu keterbatasan internet. Tidak semua daerah terdapat koneksi internet dan bahkan tidak semua keluarga berkecukupan untuk membeli barang elektronik beserta kuotanya. Maka dari itu, terdapat sedikit hambatan dalam proses pembelajaran online ini. Kekurangan yang ketiga yaitu tidak adanya pengawasan bagi siswa. Bagi siswa yang giat belajar mungkin akan senang dalam pembelajaran online ini, tetapi bagi siswa yang kurang antusias dengan pembelajaran ini akan sedikit lebih nakal dan tidak terurus karena guru tidak mengetahui siswa tersebut secara langsung. Kekurangan yang keempat yaitu siswa menjadi kurang paham karena pembelajaran secara online ini menggunakan suatu penjelasan dalam video yang mungkin siswa kurang bisa paham karena lebih paham jika dijelaskan secara langsung. Yang kelima yaitu ada gangguan jaringan. Seperti kekurangan yang pertama, ini masalah jaringan. Di setiap daerah mungkin terdapat jaringan tapi tidak selamanya bagus. Dan jika e-learning diakses oleh terlalu banyak orang, maka akan menimbulkan suatu kemacetan dalam e-learning atau keleletan dalam mengakses e-learning tersebut sehingga siswa akan kesusahan dalam mengakses. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai e-learning. Jika saya ada salah kata atau saya salah dalam pengucapan, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.